itu errornya setengah. Nah jarak ini Pak, ini R-nya, ini C-nya. Itu kalau kita kasih inputnya rem. Bagaimana soalnya kalau kita ganti Pak? Bagaimana kalau soalnya kita ganti inputnya jadi ini Pak? Soal yang ini kita bahas, sekarang kita ganti kalau inputnya saya kasih dengan, kalau saya kasih soal yang ini, nah nanti kita jawab lagi. Kalau yang soal yang tadi yang tetap yang ini, empat dibagi dengan S kuadrat plus 2S, soalnya gini kan. Lalu kita kasih inputnya itu 1 per S. Berarti 1 per S itu apa dia? Step. Kita kerjakan pakai rumus yang, nah kita kerjakan pakai rumus yang ini Pak, yang paling cepat. S kali 4 dibagi 4S 2. Berarti ini pakai rumus yang ini Pak. Nah kita pakai rumus yang ini ya Pak, pakai rumus yang ini. Nah maka ini tuh tinggal kayak gimana Pak kalau pakai rumus yang ini? Tadi kan dikatakan berarti 1 plus nih, berarti kita tinggal cari ES-nya 1 per S, gitu Pak ya. Nah, yang ini tadi dapat. Nah, kalau pakai yang ini GS kali HS, maka bapak-bapak tinggal rumusnya itu kan Pak. HP sama dengan limit S menuju 0 GS HS sama aja dengan 4 dibagi dengan S kuadrat plus 2S. Coba kalau pakai ini 4 S nya masukin 0, 4 bagi 0 kuadrat sesuatu di 0 tak terhingga bisa. Kan sesuatu di kuadrat nggak ada 0. Berarti jawabannya 4 dibagi 0 0 gitu ya. Oke, selanjutnya maka rumus error steady state sama dengan itu kan 1 per 1 plus KP sama aja dengan 1 per 1 plus 0 sama aja dengan 1. Betul nggak 1? Itu errornya. Kita lihat. Jadi di sini terlihat dari secara teori kalau kita punya plan yang sama dikasih input yang berbeda, outputnya akan berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan pakai ini Pak. Nah, kita lanjutkan pakai yang ini, betul nggak ini nih? Nah, source-nya step. Di sini hapus, lalu ini mungkin gue jadi ingat pada kuliah lagi. Kalau yang di otomasi kayaknya dapat ya kayak gini lah, sedikit dapat lagi. Nah ini saya gabungkan di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, ini tadi di soalnya itu ininya 4, ininya S2. Nah, oke. Oh, saya harusnya dihapus dulu Pak. Nah, biar yang tadi dihapus. Dapat yang biru. Sekarang saya mau kasih fungsi saya lupa nih harusnya. Saya lupa untuk percabangan itu MUX. Cuma nama lagi nyari MUX. Saya cari MUX-nya di mana? Oh, Terminator harusnya ada. Di sini.
gram. Pak izin kainnya. Ya silakan. Nah ini play lagi. Oh 2 ini jadi keluarnya 2 dong. Cuman kita lihatlah, kita dekatkan nih Pak. Oh enaknya sih 1 grafikin, harusnya pakai MOX Pak. Saya lupa lagi. Ini harus sering diulang-ulang ya Pak ya. Kayaknya. Ya harus sering dicoba sih. Kalau enggak mah ya lupa lagi ya. Ini apalagi nggak direkam Pak. Nanti dibuka-buka. Itu yang Cilara kan kemarin ada rekaman sedek ngopi. Ya, suka dibuka, masih dibuka-buka. Pasang kain. Ayo. Yang mana terserah. Tandain. Nah, ini Tandain. ada fungsi stepnya Pak. Terlihat di sini aksisnya. Tuh ininya belum bisa Di flash disk nah ya. Di flash disk nah S. Ya. Ayah. Hah? Ayah. Ya, di atas. Ini saya mau ngeluarin ininya nih. Eksinya, propertiesnya. Properties. Ayah aku. Aku. Ahu. Ada apa ya? Plastik kopi. Aja. Ada kecil, itu nyampe 200 meter. Cilat lah. Engkau ada. 200 meter. Jangan lupa. Pakai MOX harusnya. Bisa pakai MOX. Nah, itu fungsi step. Nah, yang masuk ke sini. Ininya 4 tadi 4. Dua. Play. Nah, kalau di sini jadi ada 2 Pak, dilihat Pak gambarnya. Ini pakai MOX. Ini adalah yang inputnya. Ya. Ini yang output. Output. Tadi hasil teorinya kalau dikasih step Kalau saya Nilainya nilai satu. 1. 1 errors di stepnya. Kita lihat 1 betul tidak? Nah, berarti 1 itu artinya dia 1,1 Pak. Overshoot-nya itu Pak, Ini. jadi 0,1 ya. Oh bukan overshoot. Astagfirullah.
baru satu yang ditanyakan ada ini ya Pak, error steady Oh, error steady steady yang state-nya. ISS itu. Ya, berarti di sini tuh sebetulnya ada di 1, berapa gitu Pak. Nah, ini set point. Nah, kalau overshoot-nya dia dihitung ada 1,2 di sini berapa? Nah, ini tuh sebetulnya ada error di step. Coba kalau 0 dipangkatkan sesuatu berapa Pak? Kayaknya 0 dipangkatkan 0 mah 0. 0 Pak. Itu kan 0 kuadrat itu kan 0 kali 0 kan? 0 ditambah 0 terus 4 dibagi 0. Tuh 4 dibagi 0 itu bukan sesuatu dibagi dengan 0 itu bukan 0 Pak. Tapi Tidak terhingga. Nah, maka tahingga di situ maka kita bisa asumsikan 1 ditambah tahingga. Nah, maka sebetulnya dia relatif error di step itu dianggap sebetulnya 0. Nah, ini jadi kita kalau demo-demokan tinggal seperti ini, pakai menggunakan ini. Nah, yang terakhir Berarti kalau tadi kan itu Pak, kalau 0 gini kan berarti hampir tidak ada penyimpangan Pak. betul, hampir dikatakan tidak ada penyimpangan. Nah, kalau soal ini ditanyakan berapa maksimum overshoot-nya? Nah, kalau di gambar kan kelihatan overshoot-nya ada di kurang lebih di 1,2. Coba kita hitung maksimum overshoot Rumusnya tadi tuh. Nah, tadi ini kan Pak kalau nggak salah maksimum overshoot sama dengan E pangkat minus seta dibagi dengan akar 1 minus seta kuadrat. Nah, ini maksudnya apa ya? Iya. Nah, kita sudah dapatkan ini. Nah, errornya epsilonnya berapa? Nah, kalau dari gambar ini kita bisa tahu rendamannya yang supaya dapat segitu gimana, caranya berapa, dipangkatkan berapa supaya dapatnya ini. Berarti kurang lebih maksimum overshoot itu 0,2. Berarti dia ada di rendaman di berapa? Maka tadi kan rumus dasarnya adalah ada omega n kuadrat CS per RS. Maka caranya tadi kan ada CS per RS. Kalau ini kan dalam 2 sama dengan omega n kuadrat dibagi dengan berapa ya? Tambah 2 serta omega n tambah omega n kuadrat. Itu S kuadrat gitu ya. Mana sih tadi tuh? Buka lagi ya. Maka ini sama aja dengan ini pada saat T-nya ada di berapa maka sama dengan ini tuh. Nah, ini kan rumus ini CS-nya, maka ini kan didapatkan sama aja dengan, nah ini tuh sama aja dengan tadi 4 dibagi dengan S kuadrat plus 2S plus 4. Nah, kalau dikasih CS, RS-nya kasih 1 per S. Nah, ya tapi ribet lagi sih, lama lagi, cuman cara mencarinya Bapak harus mencari seta, kalau nggak dibulak-balik terus rumusnya, cari yang lebih ideal. Ada. Tadi tuh jadi, kalau setanya itu Pak, Bapak harus cari setanya dulu. Dicarinya tuh kalau seperti ini kira-kira setanya ada di berapa Pak? Setanya ada di antara, pokoknya di atas 0, nggak mungkin 0. Kalau 0 itu dia oscilasi terus. Kalau berarti kalau ini setanya mungkin kemungkinan ada di 0,4. Coba kalau setanya 1
Kalau setanya 1, 1, 0 akar 0, 0, 0. E pangkat minus 0. Coba. Terus ke kalkulator sih. Coba. Coba ini. E pangkat. Kalau menentukan seta itu tidak boleh 0 dan tidak bisa lebih dari 1 ya Pak ya? Boleh, pokoknya lebih besar dari 0 aja Pak. Mau lebih besar dari 1, dari 2 nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. E pangkat 2 0,1. Coba, ini tuh kurang lebih berapa kalau digambar sini tuh Pak? 0,2an. 0,2 ya, berarti E pangkat berapa yang hasilnya 0,2? E pangkat 1 0,35. E pangkat minus 1,2 0,3. E pangkat minus 1,1. E pangkat oke. E pangkat 1,01. Ya kalkulatornya ini. E pangkat 1,2. Oke, E pangkat 1,3. Oke, E pangkat 1,35. Oke, 135. Jadi sesuatu yang dipangkatkan berapa supaya hasilnya 2. 0,2. Oh, 0,2 ya, bukan 25 ya. E pangkat berarti E 1,4. Oke. Nah, 1,59. Supaya 0,2 itu berarti di sini harus 1,59. 1,59 Mas. Jadi nanti rumusnya tinggal gini. Seta dibagi dengan akar 1 minus E kuadrat sama dengan 1,59. Nah, berarti ini sama aja dengan, kalau akar tuh pangkat berapa Pak kalau akar tuh? Akar Pangkat yang mana? setengah kan ya Pak ya? Akar Akar itu sama aja dengan pangkat setengah kan Pak ya? ya. Ini dibagi dengan 1 minus 1 minus kuadrat pangkat setengah. setengah sama 1,59. Nah, ini tinggal, berarti ini kalau pangkat setengah, ini kalau mau dikeluarkan gimana nih Pak ya? Dikeluarkan dari akar nih pangkat setengahnya, berarti sama aja dengan ini 1 pangkat setengah dikurangi E pangkat. Nah, berarti ini sama aja dengan ini, geser ke sini. Nah, berarti ini sama aja dengan hilang. Yang ini jadi pangkat setengah. Nah, berarti sama aja dengan, nanti jawabannya seta dibagi dengan bagi akar 1 dikurangi dengan seta sama dengan 1,59. Lalu berikutnya ini dengan ini kan biar sama. Gimana caranya? Oh, berarti sama aja dengan ini, kita gini dulu, berarti sama aja dengan seta sama dengan akar 1 kan akar 1 dikali kali 1,59 dikurangi seta ya kali 1,59. Maka jawabannya ini 1 minus 1 pindah ke sini jadi tambah. Jadi 2,59 seta sama dengan 1,59. Seta sama dengan 1,59 dibagi 1,59 dibagi 2,59. Nah, 0,61 Pak. 0,61. Nah, saya pakai merah biar ini Pak, 0,61. Berarti kita mendapatkan maksimum set yang ini tuh, kalau kita balik, coba kita balik 0,61, dia akan mendapatkan 0,2. Ya. Nah, sebetulnya kita mau mencari redaman. Nah, kalau kita mau mencari berapa nilai ininya, waktu puncaknya,
Waktu puncak rumusnya apa Pak? Waktu puncak tuh berarti ini Pak, kurang lebih ada di di 2,8 detik Pak. Rumusnya apa kalau waktu puncak? Nah, biar agak berbeda Waktu saya pakai puncak yang biru. tuh Waktu puncak tadi rumusnya TP sama dengan sama V 0, dibagi dengan omega F, omega omega N, omega dn omega D ya. omega d Omega D itu sama dengan rumusnya Omega N akar 1 mana ya, omega akar 1 kurangi waktu puncak kan. Omega D dikali akar 1 dikurangi T ini. Nah ini Pak nih rumusnya. Mana waktu puncak TP P bagi omega D. Nah, P dibagi akar 1. Nah, omega N akar 1 dikurangi seta kuadrat. Maka ini sama aja dengan 3,14 dibagi dengan omega N dikali akar 1 kurangi 0,61 kali 0,61 dikuadratkan. Nah, kita harus cari dulu omega N-nya. Omega N rumusnya apa, Pak? Omega N itu rumusnya K dibagi dengan T T. waktunya. Coba ya. K dibagi dengan T. Nah, kalau cara mencari dengan kalau kita punyanya T-nya berapa? T-nya tadi 2. Kalau T itu waktu yang tadi apa ya? Nah, T kan ini rumusnya, Pak. Rumus dasarnya. Nah, ini harus dibikin dulu jadi persamaannya dulu. Jadi omega N itu 2 seta dikali 1 per T. Setanya dapat, T-nya itu kita harus cari dulu. T-nya itu, nah rumus dasar T itu ini Pak. Kalau kita punya persamaan seperti ini, nah ini tuh sama dengan K, ini tuh sama dengan K. Kan kita tadi orde 2. Nih, ini orde 2. Kalau ini di sini kayak gini. Nah, kalau pertanyaan saya, kalau di sini ini tuh jadinya di mana Pak kalau tadi diterjemahkan tadi? Nah, kalau ini tuh dijabarkan tadi jadi gimana Pak? CS per RS? CS per Tuh, jadi ini tuh berarti ini K. Ini nilai K. Ini iya. nilai K. Ya Pak ya? Oke. Tuh, ini nilai K, ini K, ini K. Berarti K-nya dapat berapa Pak? Di sini K-nya 4 ya. Berikutnya P-nya berapa? T-nya 1 Nih nilai yang di sini Pak. S kuadrat. Nah, berarti ini kan di sini kalau ini nilai T-nya 1 ya. Berarti kalau ini nilai T-nya Nilai T-nya 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 di sini 1. Ya, berarti kan kita sudah punya K-nya 4, T-nya 1. Rumusnya mencari omega N sama dengan nah, omega N 4 sama dengan akar 4 per 1. Akar 4 2. Kita masukkan ke sini. Yang biru lagi nih Pak. Nah, 3,14 dibagi dengan 4 dikali akar. Nah, 1 minus 0,61 kuadrat. 0,61. Coba saya gini pakai kalkulator dulu. 0,61 kali 0,61 sama dengan 0,3721. 1 kurangi 0,3721 sama dengan 0,62 di 0,627. Maka 0,792. Ini berarti sama aja dengan
3,14 dibagi dengan 0,792. 3,14 dibagi 0,792 sama dengan 3,9 detik. Jawabannya 3,9 detik. Nah, jawabannya 3,9 detik. Nah, ada meleset. Berarti di sini kita tadi koma-komanya harusnya dihitungnya lebih. Nah, kalau realnya di sini adalah sekitar 2,8, 2,9. Nah, ini waktu puncaknya. Jadi sebetulnya kita bisa menghitung apa? Overshootnya, waktu puncaknya. Kalau kita punya grafik kan nanti kan dibalik. Bapak-bapak kan sudah punya apanya? Sudah punya grafiknya dari lab itu kan? Oke, nah ini ini udah. Nah ini untuk responnya. Jadi untuk yang ini disimulasikan tadi hasilnya ini dengan menggunakan MATLAB. Oke, silakan Bapak-bapak yang didiskusikan sebelum saya lanjutkan sekarang ke strategi pengendalian. Nah ini baru sekarang. Kalau saya punya overshoot besar mau dikecilin gimana caranya? Saya punya error listrik besar mau dikecilin gimana caranya? Gitu, Pak. Nah ini ada sekarang kita masuk ke strategi pengendalian. Jadi konsepnya tadi kalau di rectifier adalah tadi konsepnya adalah kalau kita punya rectifier, blok diagram rectifier itu standarnya adalah di sini ada bagian rangkaian kontrolnya. Lalu di sini ada bagian rangkaian tiristor. Tiristor. Nah, seperti itu. Nah, strategi pengendalian sebetulnya ada di sini, Pak. Nah, ini strategi pengendalian ada di sini. Jadi kalau kita mau menganalisis strategi pengendalian, asumsinya tiristornya nggak rusak, tiristornya betul sempurna. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah sebetulnya strategi pengendalian ini dari analisa respon sistem. Jadi strategi pengendalian itu dari analisa respon sistem antara keluaran terhadap masukan. Jadi kapan kita bisa melakukan strategi pengendalian? Ya berarti kita harus tahu dulu kurva keluaran terhadap masukan. Nah jika tidak sesuai, maka salah satu caranya adalah menambahkan controller. Oh berarti kalau keluarannya tidak sama dengan masukan, menambahkan controller di sini atau mengganti controller di sini, atau bisa saja apa? Memperbaiki parameter di sini. Nah, jadi dengan menggunakan fungsi controller mengendalikan sistem dengan memanipulasi sinyal errornya. Jadi errornya nanti yang kita perbaiki. Nah, ini adalah biasanya konsepnya kalau ini kita motor listrik, kalau yang bapak-bapak berarti di sininya ada PID, di sininya ada tiristor. Nah, berikutnya ketika kita bicara ini, maka kita akan bicara tentang ketelitian. Ketelitian itu menunjukkan deviasi keluaran sebenarnya terhadap nilai yang diinginkan. Berarti ini disebut dengan ketelitian itu disebut dengan error steady state. Lalu kestabilan. Suatu sistem dikatakan stabil jika keluarannya tetap pada nilai tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan. Jadi ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Dimas sebelum isoma. Suatu sistem dikatakan stabil jika keluarannya tetap pada nilai tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah diberi masukan. Misalkan saya pengen sistem kita ini bisa stabil kuat sejam, 2 jam, 5 jam. Ya begitu dikasih beban pun nggak masalah. Bebannya buruk, dia harus turun tapi harus naik lagi, harus kembali ke keadaan stabilnya. Berikutnya kecepatan respon. Kecepatan respon adalah mengukur kecepatan keluaran dalam menanggapi perubahan nilai masukan. Jadi kecepatan respon adalah mengukur kecepatan keluaran dalam menanggapi perubahan. Nah tadi kalau di grafik yang tadi Pak Dimas itu katakan, kan tadi grafiknya seperti ini. Ini set pointnya. Lalu kurvanya begini.
tiba-tiba turun. Nah, ini nggak mau perbaiki. Kalau yang disebut dengan kecepatan respon apa? Di sini mengukur kecepatan keluar dalam menanggapi perubahan masukan. Nah, menanggapi perubahan masukan dia harusnya balik lagi ke atas. Ketika dia balik lagi ke atas ini, nah ini kecepatan responnya berapa? Harusnya seperti itu. Nah, berikutnya analisa respon sistem. Biasanya kalau kita bicara analisa respon sistem, ujungnya kita mau melihat kestabilan, mau melihat respon transien, mau melihat error steady state. Nah, yang paling bagus adalah overshoot itu adalah sekecil mungkin ya, 0. Lalu waktu puncak, waktu respon semuanya sekecil mungkin ya, berarti 0. Tapi kalau waktu itu nggak mungkin 0. Lalu error steady state yang pengen bagus itu adalah yang mendekati 0. Berarti kalau mendekati 0 ya nggak ada ini, nggak ada error. Nah, ini adalah contohnya, jadi ada waktu naik, overshoot dan seterusnya. Nah, ini kalau contoh di dalam beberapa respon yang mungkin terjadi apa Pak? Ini kan tadi kita sudah coba. Yang ini tadi sudah. Yang ini osilasi, yang ini kita belum coba, yang ini kita belum coba. Tapi dari keempat gambar ini yang paling bagus mana Pak? Yang paling bagus yang ini B. Ya betul Pak, yang B. Overshootnya nggak ada. Responnya cepat. Kalau yang ini bagus juga, cuma di sini tetap ada overshoot. Makanya tadi electroplating mungkin saja ada hasilnya gosong, mungkin ketika ada spike tadi pas awal dinyalakan. Dan itu kalau misalkan tidak terjadinya, itu Pak tidak terjadinya nggak semua bahan. Oke, berarti dekat yang ke kutub positif. Posisi penyimpanannya. Nah, apa kalau selama ini posisi penyimpanan kan tadi kalau setiap barang yang mau di-electroplating sudah ada serial number-nya Pak ya? Setiap barang suka disusun nggak urutannya, ini yang sini, ini sini. Disusun mah enggak. Cuma tiap barang ada jignya, udah. Ah, tapi maksudnya dicatat. Susunannya sesuai yang ini, part yang number. serial number ini posisinya di sini, serial number ini di sini. Jadi kalau ada trouble tadi yang gosong tadi, kita bisa tahu, oh betul berarti yang mendekati ke elektroda baik elektroda negatif atau positif. Enggak. Kayaknya. Jadi enggak sesuaikan misalnya part number 1 di sebelah sini, 2 sini. Enggak kayaknya. Mungkin untuk kedepannya bisa dijadikan catatan. Jadi masuk SOP ya. Nah, biar ketahuan kita mau melihat betul nggak ini karena spike. Tapi kalau ada yang posisinya di tengah-tengah, itu kecil kemungkinan karena spike. Tapi kalau ada yang di ujung dekat elektroda, bisa jadi itu karena ada spike tadi. Gitu. Itu sebenarnya untuk menelusuri, Pak. Ya, itu. Nah, berikutnya kontrol proporsional. Di dalam pengendalian itu ada KP. Maka KP itu kan sebetulnya US sama dengan KP dikali ES. Atau dikenal juga dengan gain. Lalu ada pengaruh proporsional. Nah, kalau P itu ngaruhnya terhadap apa Pak? Menambah atau mengurangi kestabilan. Jadi kalau P-nya dinaikkan, itu akan menambah kestabilan. Kalau P-nya diturunkan, mengurangi kestabilan. Kalau P itu kalau saya tambah, dia dapat memperbaiki respon transien khususnya rise time, setting time. Jadi kalau P-nya diperbesar, maka responnya jadi lebih cepat. Kalau P-nya saya kurangi, apa yang terjadi? Akan mengurangi error steady state. Ya, kalau ditambah, kalau P-nya ditambah itu mengurangi error steady state. Tapi bukan menghilangkan. Jadi mengurangi itu artinya kalau P ditambah itu memperkecil error steady state. Lalu berikutnya kontroler proporsional memberi pengaruh langsung sebanding pada error. Semakin besar error, semakin besar sinyal kendali yang dihasilkan. Nah, ini adalah contohnya, Pak. Nah, ini contohnya. Saya punya input step, di sini kasih PID, di sini ada persamaan ini. Kalau misalkan kita menggunakan KP-nya di sini, nilai KP di sini saya kasih 1,2, dia gini keluarannya. Nah, stabil ya. Tapi kalau begitu KP-nya saya tambahkan jadi 1,6, maka dia berosilasi. Artinya apa? Nilai KP itu kalau diperbesar betul dia responnya cepat, tapi dampaknya bisa terjadi
osilasi. Kalau tanpa menggunakan controller, ini tanpa menggunakan ini, dikasih ke sini, maka outputnya gini. Dengan menggunakan KP, hasilnya responnya jadi lebih cepat. Lebih cepat. Jadi membuktikan KP itu kalau kita pasang berfungsi untuk mempercepat respon. Sekarang ada I, integral. Jadi kalau integral di sini kan adalah KI per S. Jadi US sama dengan KI per S kali ES. Nah, kalau integral fungsinya untuk apa, Pak? Menghilangkan error steady state. Jadi kalau saya pengen supaya error steady state-nya itu 0%, maka nilai integral yang kita tambah. Berikutnya, responnya lebih lambat dibandingkan P. I juga sebetulnya untuk mempercepat respon, tapi jauh lebih lambat dibandingkan kita mengatur P, gitu Pak. Lalu dapat menimbulkan ketidakstabilan karena menambah order system. Jadi kalau saya tambahkan I terlalu besar, dia akan menjadi apa? Jadi osilasi, jadi tidak stabil. Jadi ternyata ya tetap harus ada range-nya juga, kita main di berapa. Perubahan sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error. Semakin besar error, semakin cepat sinyal kontrol bertambah atau berubah. Nah, ini respon tanpa menggunakan controller. Nah, kalau menggunakan controller KP dikasih 2 gini. Kalau saya dikasih yang ini, dikasih KI sama dengan 1, hasilnya ini. Kalau saya kasih KP dan KI, bagus Pak hasilnya. Sudah responnya cepat, stabil. Jadi artinya controller itu nggak bisa berdiri sendiri. P saja, I saja nggak boleh. Yang boleh itu berarti PI. Itu Pak. Nah, berikutnya integral. Ini contoh-contohnya. Ini lewat, hitungan sudah terlalu banyak, nanti pusing. Bentar Pak ya, silakan. Assalamualaikum. Kita lewat lagi. Nah, sekarang ada derivatif yang terakhir Pak. Derivatif itu memberikan efek kerendaman pada sistem yang berosilasi. Jadi kalau ada sistem yang osilasi, sebetulnya bisa dibuang osilasinya dengan apa Pak? Dengan D. Jadi kalau tadi P diperbesar untuk mempercepat respon, kalau I diperbesar untuk menghilangkan error steady state. Tapi kalau I-nya terlalu besar pun akibatnya osilasi. Nah, bisa diredam dengan derivatif. Nah, jadi di sini besarnya sinyal. Nah ini. Jadi sekarang sebetulnya sudah kita simpulkan controller itu kalau kita pakainya ini menggunakan P saja, hasilnya gini Pak. Untuk sistem ini begitu menggunakan KP, menggunakan KD, ya. Nah menggunakan P dan D, maka hasilnya bagus seperti ini. Jadi di gambar ini menyimpulkan controller itu nggak boleh D saja, nggak boleh P saja. Boleh PI, boleh PD. Ini contohnya PD, gitu. Proporsional sama diferensiator. Nah, kalau yang bagus lagi berarti controller menggunakan PID. Maka controller itu ada 3, bisa menggunakan PI, PD atau PID. Nah, ini. Oke. Nah, ini rangkaiannya Pak yang tadi untuk mengendalikan. Nah, berikutnya sekarang kita akan lanjutkan ke ini Pak. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kan kita tahu ada grafik-grafik. Misalkan kita punya data grafik-grafik seperti ini Pak. Apa yang harus kita lakukan dengan data-data grafik yang kita punya? Nah, maka apa yang harus kita tuning? Apa yang harus kita setel? Jadi apa yang harus kita tuning di bagian sini? Maka yang kita tuning adalah KP. Ada yang nulisnya orang ngomongnya ada bilang KP, ada yang ngomong orang bilangnya PB, atau ada ini untuk pengaturan P. Kalau yang I, kita orang-orang ada yang bilang KI, atau KI itu sama aja dengan 1 per T seperti I. Ada yang bilang KI, ada yang bilang TI. Kalau yang bilangnya KI berarti sama aja dengan nilai KI. Kalau ada yang bilang TI, kita perlu KI, berarti 1 per TI. Kalau TD, orang-orang kalau untuk di D ada yang bilang TD, ada yang bilang KD, di mana KD itu sama aja dengan TD. Ini catatan. Nah, sekarang bagaimana cara
menyetel PID. Kalau tadi bapak-bapak dapat punya kurva respon seperti ini, oke lah, saya mau ganti, mau saya tuning ininya, parameter PID mau saya tuning, tapi saya coba-coba. Kalau dicoba-coba kan yang namanya barang harus nunggu besok lagi. Cobain barang yang berbeda, udah P-nya saya atur, I-nya saya atur, D-nya saya atur, hasilnya sama nggak grafiknya? Wah, ternyata masih jelek juga. Udah, saya nunggu itu selesai electroplating, berikutnya electroplating berikutnya saya setting lagi. Kan nggak mungkin seperti itu, Pak. Kalau seperti itu apa yang terjadi, Pak? Trial and error. Kitanya Pusing. pusing, Pak. Bingung. Ya, bingung. Nah, kitanya bakal bingung. Jadi ini tuh kenapa nggak selesai-selesai gitu, Pak. Nah, sebetulnya persamaan daripada daripada tadi kontrol itu adalah KP dikali TI dikali TD. Jadi ini tuh adalah KP TI TD. Kita mencari konstanta itu sebetulnya intinya, Pak. Nah, adakah cara yang lebih mudah daripada coba-coba? Kalau coba-coba apa yang dilakukan? Satu kali coba, wah bapak ada yang gosong si itunya, objeknya. Nah, rugi berapa rupiah? Percobaan kedua, ternyata terlalu lambat juga, nggak ada yang gosong, tapi lambat pekerjaan. Akhirnya dengan coba-coba didapatkan sinyal yang bagus, tapi apa? Terlalu lama. Ya kayak tadi, bapak-bapak kalau sekali electroplating berapa menit tuh, Pak? Tanya. Berapa ya? 8 jam. Nah, 8 jam. Berarti sekarang coba, data udah dapat 8 jam. Oh, untuk yang data yang awal tadi 8 jam udah dicatat. Oh, udah. Ini datanya jelek, ada overshoot-nya. Ah, saya mau perkecil. Tapi dengan Bapak cara-cara coba-coba, kalau mau perkecil tadi teorinya bisa sebenarnya coba-coba. Teorinya apa? Kalau pengen memperkecil overshoot itu tadi P-nya diperkecil. Jadi kalau mau ngecilin P diperkecil, tapi kalau P diperkecil, tadi apa yang jadi akibatnya? Overshoot kecil tapi responnya jadi lambat gitu tak. Nah itu Pak yang harus diperhatikan. Tapi itu jawabannya kapan Bapak? Setelah 8 jam. Itu yang jadi masalah. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Maka di sini bagaimana kita melakukan fine tuning, mencari nilai tuning yang paling bagus. Nah, ini adalah bagaimana cara mencari tuning yang paling bagus. Nah, ini kita lihat. Nah, ini deviasinya. Nah, kembali ke sini. Jadi ini sebetulnya kesimpulan juga kalau KP di sininya terlalu besar akibatnya ada overshoot. Kalau KP-nya diperkecil, responnya lambat. Jadi ini semacam kesimpulan juga. Nah, sekarang kalau KP-nya diperbesar, I-nya diperkecil. Gambarnya gini. Jadi kalau KP-nya 2, I-nya 1, misalkan gambarnya jadi seperti ini. Ya. Kalau KP-nya dibikin 0, I-nya tetap, maka nah berikutnya kalau controller PD, nah kalau misalkan KP-nya seperti ini, besar, D-nya ini pun, nah sampai seperti ini. Nah, jadi kita tinggal mengatur-ngatur. Tapi di sini mengatur-ngaturnya tidak coba-coba. Tapi berdasarkan data gambar yang Bapak-bapak punya. Nah, tuning itu ini Pak yang terakhir. Harus kita melakukan proses optimasi. Tujuan optimasi itu apa Pak? Jadi tujuan optimasi adalah tujuan penetapan parameter kendali. Parameter apa tadi? KP, TI, TD. Sehingga menghasilkan kinerja sistem kendali yang optimum. Tetapi caranya itu tidak dengan menggunakan trial and error. Nah, tuning itu dengan gimana? Tuning itu ada 2 macam. Jadi proses tuning itu adalah kita mencari dengan KP, KI, KD atau KP, TI, TD. Ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols 1 dan Ziegler-Nichols 2. Metode Ziegler-Nichols 1 dilakukan dengan eksperimen asumsi model belum diketahui. Metode ini bertujuan untuk pencapaian maksimum overshoot. Biasanya kalau yang overshootnya ya saya pengen 25% atau di bawahnya dikit lah, boleh pakai ini. Nah caranya gimana? Nah,
Maka langkah yang dilakukan adalah berdasarkan, jadi metode Ziegler-Nichols ini berdasarkan apa? Berdasarkan hasil eksperimen. Jadi kayak tadi bapak-bapak kan sudah punya data eksperimen ini. Ini bapak-bapak ini ada punya data eksperimen. Data eksperimen hasil tadi ini digunakan untuk mencari nilai KPTI-TD. Jadi pada saat bapak-bapak electroplating masuk kan, oh keluar grafiknya kan Pak. Nah grafik itu tuh dijadikan dasar untuk nanti setting KPTI-TD. Sehingga pada saat melakukan electroplating yang berikutnya hasilnya akan jauh lebih bagus. Oke, nah sistem harus mempunyai step respon. Respon terhadap step berbentuk kurva S. Kalau bapak-bapak kan tadi saya lihat udah kurva S ini. Ini bentuknya seperti huruf S. Oke, terus harus berupa step. Kalau bapak-bapak kan inputnya tadi 75 volt terus kan, inputnya kan nggak berubah kan? Itu dikatakan step. Jadi yang disebut dengan fungsi step itu adalah input itu stabil, nggak berubah sampai proses produksi selesai. Nah caranya gimana? Caranya sederhana Pak. Tadi bapak-bapak sudah punya, caranya adalah lakukan ini Pak. Dari grafik yang tadi, ini kan bapak-bapak dapat grafik yang warna hitam. Maka dari grafik yang tadi, tarik garis lurus yang paling banyak bersinggungan. Ditarik garis lurus yang paling banyak bersinggungan dengan ini. Sehingga nanti di sini ada nilai L, di sini ada nilai T-nya. Jadi caranya seperti itu Pak. Nah, tetapi Ziegler-Nichols 1 ini diuji coba untuk sistem kendalinya apa Pak? Open loop. Sistem Bapak harus open loop. Ya, sistemnya harus open loop. Boleh nggak Pak kalau uji coba gini Pak? Misalkan Bapak ada objek dimasukkan semua, sistemnya open loop, nggak pakai close. Lalu Bapak kasih nyalakan selama 30 detik terus dimatikan lagi, boleh nggak seperti itu? Dan harus open loop, boleh nggak? Nah, kalau misalkan nggak boleh ya udah nggak apa-apa, meskipun posisi close loop kita ambil aja. Pakailah close loop kita ambil seperti ini. Nah caranya seperti ini Bapak, berarti dengan cara menarik garis lurus yang paling banyak bersinggungan, sehingga mendapatkan nilai apa itu Pak? L-nya dan T-nya. Kalau sudah dapat L dan T, apa yang dilakukan? Kita mau pakai metode PI, maka mau metode PI kita pakai ini. Berarti KP-nya nilainya ini 0,9 kali T dibagi L. TI-nya L dibagi 0,3. Kalau bapak-bapak mau menggunakan metode PID, maka untuk mencari KP-nya ini rumusnya, TI-nya ini. Kebayang Pak? Terbayang nggak Pak? Kira-kira seperti itu. 0,9 dari mana Pak? Itu udah ketetapan rumusnya. Jadi 0,9, 1,2, 0,3, 0,52 itu udah ketetapan. Jadi ini rumusnya. Jadi tinggal nyari ininya betul ya? Betul, tinggal nyari L dan T-nya. Nah, karena kan bapak-bapak sudah selalu dapat tiap kali mau proses electroplating kan dicatat ya Pak ya? Responnya Pak ya? Ada ya? Nah, itu bisa digunakan sebagai dasar. Nah, jadi sehingga bapak-bapak nggak perlu lagi coba-coba. Hari ini coba disimpan datanya, aduh ternyata kurang ini. Besok lagi deh penasaran nih, mau saya kurangi dikit. Begitu dicoba lagi, oh sekian, nunggu 8 jam lagi, besok lagi. Kapan selesainya tuningnya gitu Pak. Oke. Nah, berikutnya ada metode tuning osilasi. Kalau osilasi ini yang diperbolehkan atau tidak. Kalau metode osilasi ini yang dikhawatirkan mengganggu. Boleh nggak kita menyalakan rectifier Pak? Maaf ya. Tanpa menggunakan objeknya, nggak dimasukin dulu, boleh nggak? Kalau untuk mengukur boleh Pak? Untuk mengukur boleh? Mengukur misalkan ya untuk mengukur outputnya, voltasenya bisa. Oh boleh, diperkenankan. Kalau udah kayak gitu enak pakai metode osilasi. Kan osilasi itu untuk metode loop tertutup. Ini tuh Ziegler-Nichols 2. Caranya gimana? Caranya adalah dan metode ini dilakukan dengan eksperimen dengan memberikan controller P pada suatu sistem closed loop. Cuman ini bapak-bapak boleh nggak mengatur nilai KP-nya? Nggak bisa ya di rectifier ya. Nah kalau nggak bisa berarti nggak cocok juga. Berarti yang pertama sih bapak-bapak yang tadi kalau mau dipaksakan yang cocok. Kalau yang ini bapak-bapak artinya apa?
nilai KI dan TD-nya itu dimatikan. Maka bapak-bapak nilai KP-nya yang diubah. Nilai KP ditambahkan sampai sistem berosilasi. Jadi berosilasi sampai mendapatkan nilai KCR. Nah, jadi gimana caranya? Kalau sistem yang ini harus khusus closed loop, jadi bapak-bapak tambahkan nilai ini, naikkan terus 1, 1,2, 1,3, 1, terus naik sampai terjadi keluaran di sini itu seperti ini, Pak. Artinya periode di sini dengan periode di sini dengan periode di sini sama. Ketika sudah sama berarti bapak-bapak sudah KP-nya jangan dinaikkan lagi, udah stop, berhenti. Maka kalau sudah dapat itu tadi bapak-bapak, berarti nilai ini tuh disebut dengan PCR-nya Pak ya. Itu tuh adalah nilai PCR. Berikutnya berarti untuk mencari nilai, kalau kita menggunakan metode PID berarti tadi kan bapak-bapak tuning KP-nya ini berhenti sampai di berapa osilasi itu terjadi, KP-nya masukkan ke sini. Lalu kalau mau mencari TI-nya 0,5 kali PCR, mau mencari TD-nya 0,12 kali PCR. Ini rumus bakunya. Nah, jadi kalau lebih enak sebenarnya kalau pakai ini, kalau bapak-bapak boleh mengukur ini sampai dia terjadi osilasi. Jadi ini sengaja sampai osilasi, dah berhenti. Baru setelah itu nilai KP-nya itu sebagai dasar dan nilai PCR-nya itu sebagai dasar untuk mencari nilai KP, TI, TD. Nah, cari seperti ini dengan rumus ini. Oke, Pak. Nah, silakan Pak, ada yang ditanyakan? Oke, silakan Pak, ada yang ditanyakan? Jadi ini adalah endingnya Pak, yang terakhir. Untuk metode tuning, jadi ada dua, menggunakan Ziegler-Nichols 1 atau Ziegler-Nichols 2. Nah, bapak-bapak tinggal pilih mau pakai yang mana. Silakan Pak, ada yang didiskusikan. Sepertinya ini lama Pak, saya nggak bisa, nanti saya ini di Google Drive aja Pak ya, saya WA ke Bapak. Nanti saya ini minta nomor kontaknya. Silakan Pak, ada yang didiskusikan sebelum saya lanjutkan ke kita buat ini Pak. Sesi berikutnya kita akan mengupas. Kalau untuk memasukkan ininya Pak, KP-nya ke rectifier-nya di mana Pak? Nah, itu base-nya PLC atau bukan? Kalau base PLC berarti di PLC-nya ada. Oh, yang ada ininya di kontrolnya di rectifier-nya gimana? Nah, kalau kontrol di rectifier nanti kita lihat apakah ada nggak di manual book-nya nih kontrolnya untuk memberikan tadi. Nah, kalau ada, itu bisa kita lakukan. Biasa juga kalau yang tidak terhubung ke PLC. Tapi kalau misalkan di input ditambahin, keluarannya pasti nambah nggak? Keluarnya pasti akan berubah nilainya. Nyeting di KP di PLC-nya. Yang parameter di rectifier. Oh, parameter rectifier. Jadi sebetulnya untuk yang di sistem ini perlu dilakukan apa ya? Dilakukan sebetulnya berbagai bagian gitu. Ya. Nah, sebetulnya kalau saya pelatihan gini enaknya ini ada orang instrumentasi. Oke, dia boleh untuk mengatur-ngatur, tapi orang instrumentasi juga kadang-kadang bingung sama orang produksi, boleh nggak pas waktu itu tuh saya coba untuk nyeting, bingung juga dia kan, gitu. Bapak-bapak orang maintenance, saya ngerti pengen ngerubah, tapi saya nggak punya akses untuk merubah itunya gitu. Nyuri-nyuri akhirnya Pak. Kalau pas error baru itu momen. Baikin lagi. Oke, pas error mungkin istilahnya dikasih kewenangan bapak masuk ke ruangan itu misalkan. Oke, dicobalah sekian, boleh nggak gitu. Nah, ini sekarang kita materi yang
bahas tentang ini Pak, katalog. Yes. Nah ini kita akan membahas yang ini Pak. Nah kita akan membahas yang for crab con yang 100 volt 500 ampere. Nah ini jadi di sini dikatakan bahwa penyiaran di restore crab ini maksudnya untuk sebagai satu daya untuk